Baik, perkenalkan nama saya Egede Pramudita Atnyana dengan NIM 2019 31178. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5G dan perbedaan 5G, 4G, serta keunggulan dan kekurangan dari 5G itu sendiri. Baik, yang pertama kita masuk ke definisi dari 5G itu sendiri. 5G atau Fifth Generation itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler yang melebihi standar 4G. Jadi dengan kata lain itu, 5G merupakan kelas yang lebih tinggi daripada 4G. Baik, lanjut ke perbedaan 5G dengan 4G. Yang pertama itu ada kecepatan maksimal, kecepatan upload, kekuatan sinyal, kecerdasan perangkat, latensi, dan juga ketersediaan. Pertama kita masuk ke kecepatan maksimal. Dibandingkan dengan 4G, 5G menawarkan bandwidth dan juga kapasitas yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan 4G. Nah, bisa dibilang kecepatan 5G yang sekarang itu bisa mencapai 10 sampai 100 kali lebih cepat daripada kecepatan 4G yang sekarang. Yaitu yang katanya 4G itu mencapai kisaran 300 Mbps, padahal nyatanya cuma sampai kisaran 40 sampai 60 Mbps saja. Nah, sedangkan 5G ini bisa mencapai kecepatan 1 gigabit per second sampai dengan 10 gigabit per second. Oke, lanjut ke kecepatan upload. Dari kecepatan maksimal yang sebelumnya juga, kita juga pasti tahu kalau kecepatan uploadnya juga pasti berbeda. Nah, dari sini saja, dari sumber yang saya cari itu kecepatan upload 4G itu bisa mencapai 17,7 Mbps, sedangkan kecepatan 5G itu mencapai 23,7 Mbps. Kekuatan sinyal dan perbedaan dari 4G dan 5G ini juga terletak pada kekuatan sinyalnya. Dengan penggunaan gelombang yang lebih pendek, jaringan 5G memiliki selebaran sinyal yang lebih baik, terarah dan tidak menimbulkan gangguan dibandingkan dengan sinyal milik 4G. Kecerdasan perangkat. Kecerdasan perangkat juga menjadi perbedaan 4G dan 5G. Dengan teknik radio kognitif yang dapat mengidentifikasi tiap perangkat, tiap jaringan 5G ini mampu membedakan perangkat tetap atau fix dan mobile. Yang selanjutnya adalah latensi. Ada perbedaan kecil antara kecepatan dan juga latensi. Kecepatan itu merupakan lamanya waktu yang diperlukan ponsel untuk mengunduh konten halaman web. Nah, sedangkan latensi itu merupakan lama waktu yang dibutuhkan data untuk sampai ke tujuan yang diukur dalam satuan milidetik, di mana semakin kecil latensinya, maka jaringan tersebut semakin baik. Pada 4G, latensi sebenarnya sudah terbilang rendah, tetapi pada jaringan 5G ini, latensinya itu hampir nol. Jadi bisa dibilang kecepatan latensi 5G ini hampir nol. Dan yang terakhir itu ada ketersediaan. Tentu saja untuk yang sekarang itu 5G belum tentu tersedia di seluruh wilayah ya. Tidak seperti 4G yang mungkin sudah hampir merata. Lanjut kita masuk ke kelebihan dari koneksi dari 5G. Yang pertama itu ada koneksinya lebih luas, yang kedua ada hampir tidak memiliki delay, dan yang ketiga itu hemat energi. Bisa kita lihat dari koneksi yang lebih luas. Teknologi 5G menawarkan kelebihan dibandingkan LTE yang hanya mempunyai subcarrier spacing yang mencapai 15 kHz. Sementara 5G itu bisa lebih dari itu, yaitu hingga 100 kali juga. Sehingga teknologi 5G mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat. Yang kedua, hampir tidak memiliki delay. Selain koneksinya yang cepat, teknologi 5G juga hampir tidak memiliki delay. Diketahui jika 5G itu memiliki waktu delay sekitar 4 hingga 5 milidetik saja dibandingkan dengan 4G. Yang terakhir itu kelebihannya yaitu hemat energi. Nah, 5G ini mengkonsumsi energi itu 10% lebih irit dibandingkan dengan yang lain. Lanjut, kekurangan dari 5G itu yang pertama ada frekuensi radio yang penuh, yang kedua ada privacy dan keamanan, dan yang ketiga daya tembus yang minim. Frekuensi radio penuh itu karena spektrum radio yang sebelumnya sudah ada itu sudah penuh dengan 3G dan 4G, dan jika ditambahkan dengan 5G maka bisa menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah padat. Yang kedua, privacy dan keamanan. Meskipun 5G ini cepat, kualitasnya tinggi, tapi
kemungkinan juga menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G. Dan yang terakhir yaitu daya tembus yang minim. Jadi seperti melewati tembok pada saat jaringan kita menarik jaringan, kita di belakang tembok, maka mungkin jaringan 5G itu belum bisa menembus tembok, pohon dan juga penghalang yang lainnya. Baik, sekian dari saya mengenai materi 5G. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye.